أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق maka maha tinggi Allah Al-Malik yang maha raja, Al-Haq yang maha benar, maha raja lagi maha benar. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah kepada Allah. Wa qul, ucapkanlah, artinya berdoalah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Ini sebuah nasihat untuk kita dalam belajar terutama Al-Quran. Nabi SAW diberi nasihat oleh Allah, dan nasihat itu juga berlaku untuk kita yang belajar Al-Quran. Apa nasihat dari Allah kepada Nabi? Jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran itu sebelum selesai dibacakan kepadamu, sebelum selesai diwahyukan. Maknanya adalah malaikat Jibril ini datang membawa wahyu dari Allah. Lalu Nabi SAW mengulang apa yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Tetapi Nabi takut lupa beko cepat-cepatnya membaca balik. Ini istilahnya sistem talaqi itu gitu. Dibacaan, setelah dibacaan ulang balik. Dan malaikat Jibril membaca tidak mau dewa dah. Per ayat amma yatasaalun, ulang. Nah gitu. Tapi malaikat Jibril membacakan dengan sempurna wahyu tadi. Apa yang Allah turunkan dibacakan dulu saduanya, baru suruh Nabi Muhammad mengulang balik. Dan Nabi SAW takut ilupus, agak capek-capek baca mengulang-ulang itu balik. Maka datang teguran, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Di ujung ayat, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah. Jadi harus diminta atau perintah, disuruh kita ini berdoa kepada Allah untuk agar ditambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahlah untukku ilmu. Ilmu terkadang dicari tapi tidak dapat. Lah dipelajari kadang tidak paham. Maka yang memberi kepahaman itu hanya Allah. Maka perlu meminta kepada Allah agar diberi ilmu. Satu-satunya yang Allah suruh minta tambah dalam Al-Quran adalah ilmu. Tidak ada yang Allah suruh perintah berdoalah, minta tambah ini, minta tambah itu, tidak ada. Yang satu-satunya dalam Al-Quran minta tambah itu hanya ilmu, berdoa. Kenapa harus berdoa kepada Allah? Karena hanya ilmu yang
didapatkan hanya dengan belajar, dan itu pun belum tentu. Sedangkan harta itu tidak perlu diminta tambah, karena harta, rezeki itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Itu rezeki itu sudah ada ketetapan sampai mati. Ketetapan rezeki itu sampai mati sudah ada. Tapi ilmu tidak. Ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Dan itu pun perlu doa untuk mendapatkannya. Tidak sekedar duduk, tapi berdoa pula agar ditambah. Kalau ada orang berkata, bahkan tidak payah dapat rezeki, tidak karajo, bahkan tidak dapat. Jadi untuk mendapat rezekiku harus karajo. Betul, tapi tidak selalu benar. Kenapa? Ada yang baru lahir langsung jadi orang kaya lah. Siapa? Baru lahir langsung jadi orang kaya siapa? Apanya orang kaya? Keturunan rajonya. Ayahnya lah rajo aja. Tentu lahir tidak perlu kayaknya mencari lah. Mabih nado di ayahnya saja. Itu pun tidak habis lah. Tapi kalau ilmu, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau tidak belajar, tidak dapat lah. Maka minta tambah sama Allah ilmu. Kemudian diperintahkan kita ini dalam hadis Nabi, kun aliman. Jadilah kamu orang alim, orang yang berilmu. Au muta'alliman. Wa'alun jadi ulama lah. Itu caranya orang yang mempelajari ilmu, belajar. Au mustami'an, atau pendengar. Ada yang berkata, saya sudah belajar, tapi tidak ada nama nangkok, jalah tidak muah lah dah, tidak muah menangkok lah dah Ustaz. Mustami'an, pendengar saya. Dari saratih yang disampaikan cik dua nak kamasuk, minimal mendengar. Kalau muta'aliman memang belajar, dihafalnya, dikajinya. Tapi kalau mustami'an yang sekedar mendengar, sudah dengar pulang leh, tanpa mencatat, tanpa mengkaji ulang, tanpa membahas. Anda aja tak laki menangah dah, sibuk, kadang buka 24 jam, rumah makan siang malam. Apa cara leh? Au muhibban, kata Nabi, menjadi pecinta ilmu. Bagaimana cara mencintaimu? Ada pondok pesantren tahfiz bantu wakaf Quran. Ada pesantren tahfiz bantu anak-anak tidak mampu dalam belajar. Atau bangunkan masjidnya, bangunkan pesantrennya, nyumbang 1000 sak semen. Pecinta. Tidak mampu dengan diri dengan harta, itu pecinta. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi yang keempat. Fatahlik, maka kamu akan celaka. Saya yang kelima, jadi ulama indak, baraja indak, mendanga indak, mencintai indak lah. Jadi aleh, bahaya. Tapi levelnya 4 tadi, 4 levelnya. Ulama atau orang alim, orang yang muta'aliman, pelajar, atau mustami'an, pendengar, atau pecinta. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.